Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Albar Pasya, kelas G, nomor NPM 20342. Dosen Bapak Ahmad Abdul Ghani. Saya akan mempresentasikan tugas hukum Islam dengan judul hukum perkawinan. Jadi pengertian hukum perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu nakah, yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuhi. Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Kata nakah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22. Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya perkawinan menurut syar'ah yaitu akad yang ditetapkan syar'ah untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansyari mendefinisikan nikah menurut istilah syar'ah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yang kebolehan hukum yaitu kebolehan hukum dengan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut, banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Dalam hukum Islam, perkawinan ada 5 yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang ada kalanya hukum menjadi 1. Mubah atau jais sebagaimana asal hukumnya. 2. Sunnah bagi orang yang sudah mampu baik secara dohir maupun secara batin, atau cukup mental dan ekonomi. 3. Wajib perkawinannya hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara dohir dan batin, serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina. 4. Haram. Pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. 5. Makruh. Pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu membernafkah baik secara dohir maupun batin. Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Sebelum menginjak lebih jauh tentang syarat dan rukun perkawinan, maka harus dipahami apa makna syarat dan dari rukun itu sendiri. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, tapi pekerjaan tersebut bukan termaksud dalam rangkaian itu sendiri, seperti halnya menutup aurat dan sholat. Atau dalam perkawinan dalam Islam bahwa calon suami atau istri harus beragama Islam. Sedangkan makna dari rukun itu sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, dan pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan dalam perkawinan. Adapun syarat dalam
pernikahan adalah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat, terdapat perbedaan di kalangan ulama, yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dalam harus ada dalam suatu perkawinan, yaitu 1. Akad nikah, 2. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam kedua mempelai harus termasuk orang yang bukan muhrim, seperti dalam surat An-Nisa ayat 22-23. Dari ayat tersebut, maka muhrim dapat dibagi menjadi yaitu ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan baik saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan dari bapak, termasuk semua anak-anak perempuan dari kakek atau nenek, saudara perempuan dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan, ibu sesusuan, saudara sesusuan, mertua perempuan, anak tiri, istri anak kandung sendiri, dan istri anak-anak keturunannya. 2. Saudara menjadi istri juga saudara perempuan bersama saudara atau bapaknya. 3. Wali. Bagi mempelai perempuan harus ada izin atau persetujuan dari wali. Sedangkan bagi mempelai laki-laki, izin atau persetujuan diperlukan selama belum dewasa. Sedangkan yang menjadi wali menurut urutan adalah 1. Bapak, 2. Kakak, 3. Saudara laki-laki atau seibu sebapak, 4. Saudara laki-laki sebapak, 5. Anak saudara laki-laki seibu sebapak, 6. Anak saudara sebapak, 7. Saudara laki-laki dari bapak yang seibu sebapak, 8. Saudara laki-laki dan dari bapak yang sebapak, 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak yang seribu sebapak, 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak yang sebapak. 2 orang saksi. Dalam sahnya perkawinan harus ada sedikitnya 2 orang saksi, yang syarat-syaratnya sebagai berikut: seorang muslim, 1. 2. Seorang merdeka, 3. Dewasa, 4. Pikiran sehat, 5. Kelakuan baik. 5. Mahar atau mas kawin. Dalam Islam, sadak berarti mas kawin dan juga disebut mahar. Dalam perkawinan harus ada mahar atau mas kawin, yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan, sedangkan besar maharnya tidak dibatasi. Islam hanya memberikan prinsip pokok, yaitu secara ma'ruf, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan suami. Larangan perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan, belum tentu perkawinan itu sah. Karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya, dan disebut juga larangan perkawinan. Sedangkan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam kaitan dengan masalah perkawinan tersebut berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 23. Menurut hukum syara, larangan pernikahan dalam Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibagi menjadi 2, yaitu larangan abadi atau selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun. Laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan yang disebut juga mahram mu'abbad. Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya atau mahram mu'abbad karena pertalian nasab, yaitu 1. Ibu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek, atau baik dari pihak ayah maupun ibu.
2 anak perempuan, 3 saudara perempuan, 4 bibi, 5 keponakan. Saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Kemudian larangan yang kedua yaitu larangan sementara waktu tertentu. Jika sesuatu bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah, ia sudah tidak lagi menjadi haram, dan pernikahan tersebut mahram muakat atau disebut juga mahram ghairu muabat. Mahram ghairu muabat adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Larangan perkawinan atau mahram ghairu muabat itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini. 1. Menikahi 2 orang saudara dalam satu masa. 2. Poligami di luar batas. 3. Larangan karena ikatan perkawinan. 4. Larangan karena talak 3. 5. Larangan karena ihram. 6. Larangan karena perzinahan. 7. Larangan karena beda agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.